Nggak apa-apa, bendera aja kok. Kok bendera kan malah gampang, malah enak, sambut baik. Ya, kuning itu baik, kuning itu tanda kemakmuran. Kok bendera aja sampai repot ya? Ribut ya nggak apa-apa. Tiga pelaku kampanye hitam pemilihan wali kota Bekasi ditangkap warga saat tengah melakukan penempelan stiker di Kelurahan Mustika Sari, Kota Bekasi. Aksi para terduga pelaku menempelkan stiker yang menyerang salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Dua pelaku yang diduga telah melakukan kampanye hitam atau black campaign ditangkap warga di wilayah Mustika Sari, Mustika Jaya saat memasang gambar stiker di tembok dan pagar-pagar jalanan yang berisi 3 foto para mantan wali kota Bekasi. Kita temukan 2 orang ini lagi nempel stiker. Nempel stiker ya dibacanya ya udah kebencian ini. Makanya kita bawa ke Bawaslu. Iya, suruh nempel-nempel ini. Biar apa gitu nggak tahu? Enggak. Nggak tahu ya. Berarti abang wilayah Mustika aja gitu ya nempelinnya? Orang Ulumbu. Berapa orang bang? 10. 10. 5 motor itu ya? Iya. Temennya yang lain mana bang? Pergi? Enggak, soalnya kan di kencan. Pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019, Komisi Pemilihan Umum KPU berupaya mengantisipasi munculnya kampanye hitam. Seusai deklarasi kampanye damai, Ketua KPU Arief Budiman mengakui kampanye hitam menjadi salah satu pelanggaran yang diantisipasi KPU. Dalam acara deklarasi kampanye damai bersama seluruh peserta pemilu 2019 di Monas, Jakarta pagi tadi, Ketua KPU akan menggelar pertemuan antara KPU dan partai politik untuk sosialisasi aturan kampanye hitam serta sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi peserta pemilu jika terbukti melakukan kampanye hitam. Pemilu Panwaslu serta penegakan hukum terpadu pemilu 2017 Kabupaten Bekasi waspada kampanye hitam melalui jejaring sosial. Panwaslu dan polisi akan memproses secara hukum jika ada pelanggaran Undang-Undang ITE dalam kampanye di media sosial. Masa kampanye Pilkada Kabupaten Bekasi telah dimulai. Panwaslu Kabupaten Bekasi telah menerima laporan secara resmi dari pasangan calon dan KPU Kabupaten Bekasi mengenai akun resmi media sosial yang akan digunakan sebagai media kampanye. Menurut Panwaslu, laporan akun jejaring sosial dirasa sangat penting, mengingat mulai bermunculan akun jejaring sosial yang menebar janji politik dan berupaya menjatuhkan pasangan calon. KPU Kabupaten Bekasi mengagendakan tanggal 27 Oktober kemarin menjadi batas akhir pelaporan akun resmi pasangan calon. Sementara itu, Polres Metro Bekasi akan melakukan patroli cyber selama masa pemilu guna mengantisipasi terjadinya kampanye hitam di dunia maya. Jika ditemukan akun yang melanggar, maka pihak kepolisian akan bekerjasama dengan Panwaslu dalam penentuan sanksinya. Apabila ada akun yang di luar dari yang didaftarkan oleh pasangan calon, saya pikir itu masuk pada ranah umum. Jadi mungkin pihak kepolisian dapat menindaklanjuti terkait misalkan ada Prabowo Subianto menegaskan kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi diambil oleh negara asing. Sementara itu calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka berpesan kepada para pendukungnya agar tidak membalas kampanye negatif dan fitnah. Mengingatkan warga agar melaksanakan tugas konstitusi dengan menggunakan hak pilih pada 14 Februari mendatang. Prabowo bertekad akan membangun Indonesia menjadi negara yang hebat, maju dan makmur, dan kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi diambil negara asing. Kita akan bikin armada perikanan, kapal-kapal ikan yang banyak milik orang Indonesia. Kita tidak mau hanya milik orang asing masuk ke laut Indonesia, ambil ikan kita, ambil emas kita, ambil nikel kita. Ganjar Pranowo mengunjungi tempat pengolahan sampah dan berdialog dengan ratusan pemulung Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, Pak. Di sini ada 300 hektar. Ganjar melihat langsung tempat pengolahan sampah organik dan non-organik rumah tangga, mulai dari awal pemilahan sampah, pencacahan, hingga pengolahan sampah plastik, serta budidaya maggot.
Dalam kunjungannya, Ganjar mendengarkan keluh kesah pemulung dan mengapresiasi pengolahan sampah yang sudah berjalan sejak tahun 2015. Ganjar berharap hal ini dapat menjadi contoh untuk wilayah lain sehingga dapat mengatasi permasalahan sampah. Nah, kalau kita bicara ekonomi sirkular, ternyata ini bagus sekali, bisa mereka selesaikan plastiknya diolah. Betul. Tadi dari ADF ya. Betul. Dan sudah ada off-takernya, terus kemudian kalau kita bicara sampah organik. Cikarang, Jawa Barat. Anies tiba sekitar pukul 9 pagi di Stadion Mini Cikarang. Para pendukung Anies tampak mengenakan kaos partai pengusung Anies. Masa yang hadir berebut bersalaman dan berfoto dengan Anies. Usai berkampanye di Bekasi, selanjutnya Anies akan berkampanye di Parung, Bogor, Jawa Barat. Jadi pagi ini di Bekasi antusiasmenya lagi-lagi luar biasa. Begitu banyak masyarakat yang hadir dan bukan hanya jumlahnya tapi semangatnya. Karena kalau jumlah banyak, saya bilang tadi, maka bisa dikerahkan pakai bis. Di sini nggak ada tuh pengerahan pakai bis. Semua datang sendiri-sendiri dengan kendaraan sendiri, menggambarkan bahwa mereka memang antusias untuk perubahan. Kami makin optimis dengan Jawa Barat dan saya ingin mengingatkan kepada semua, mari kita jaga terus. Pelaksanaan kirab pemilu ini menjadi vital dan strategis dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suara pada pemilu 2024 dengan bebas, merdeka, independen dalam arti pilihan sendiri serta bertanggung jawab atas pilihannya. Kirab pemilu bukan sekedar acara seremonial arak-arakan bendera, namun lebih dari itu, kirab pemilu digelar untuk membentuk sebuah kesadaran komunal bahwa pemilu 2024 adalah hajat bersama dan hasilnya untuk dinikmati bersama 5 tahun dari hari pencoblosan. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, pemilu kita bisa berjalan kondusif, sukses, dan tentunya ada perbaikan secara kualitas. Masih hangat makan nasi dicampur sambal terasi. Sukseskan pesta demokrasi tanpa terprovokasi.